Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naufan Ziraldi Captrin dengan MPM 237002054. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua praktikum PLC dengan judul Scaling Sensor PLC pada Automation Studio. Oke, diketahui sebuah tangki air industri dilengkapi dengan sensor level tipe analog 0 sampai 10 volt yang dihubungkan ke modul analog input PLC. Nah, sensor ini dirancang untuk membaca ketinggian air dari 0 cm hingga 300 cm. Untuk modul analognya ini dapat mengkonversi sinyal dari 0 sampai 10 volt. PLC ini digunakan untuk melakukan scaling nilai digital hasil pembacaan sensor ke satuan dan cm. Selanjutnya, membandingkan ketinggian air tersebut dengan batas rendah yaitu 50 cm dan batas tinggi 250 cm. Jika nilai level kurang dari 50 cm, maka lampu merah akan on. Dan bila mana lebih dari 250 cm, maka lampu hijau akan bersifat on. Nah, selain itu kondisi lampu akan off, itu keduanya. Di sini terdapat ketentuan ya, yaitu buatkan simulasi dalam Automation Studio. Tentukan rumus scaling dari nilai analog 0 sampai 10 menjadi ketinggian air 0 sampai 300 cm. 3. Hitung berapa nilai tegangan yang dibaca PLC jika ketinggian air 120 cm. 4. Jika sensor terbaca 3,7 volt, berapa ketinggian air dalam cm. 5. Apa kondisi lampu jika ketinggian air berada di 40 cm dan di 270 cm. Dan yang 6 terakhir, sensor analog dapat dibebaskan bersifat potensio, rotary, atau input number, dan lain-lain. Nah, mungkin kita akan mencoba memfokuskan dulu ya kepada nomor 2 sampai nomor 5 dulu. Untuk nomor 1 akan nomor. Nah, nanti kita dapat mengimplementasikan data-data nilai tersebut ke Automation Studio. Oke, yang pertama itu tentukan rumus scaling dari nilai analog 0 sampai 10 menjadi ketinggian 0 sampai 300. Nah, ini kita harus perlu menyonding bahwasannya buat yang 0 sampai 10 volt ini kan merupakan tegangan ya. Nah, ini merupakan tegangannya atau V-nya. Nah, V-nya itu 0 sampai 10 volt. Nah, untuk ketinggian atau kita bisa bilang sebut H itu 0 sampai 300 cm. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan nilai maksimum ya dari data yang kita berikan. Jadi kita akan mencoba untuk menghitung rumusnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana rumus dalam menentukan scalingnya terlebih dahulu? Nah, kita akan mencoba untuk menentukan rumusnya. Nah, untuk rumusnya ini kita akan coba dengan metode ketinggian, yaitu H sama dengan M kali V tambah C. Apa ini? Ini merupakan suatu rumus dalam mencari ketinggian air. H merupakan dari ketinggian air, M itu adalah gradien atau kemiringan garis, volt itu adalah tegangan, dan C itu adalah konstanta atau nilai saat V-nya mendekati 0. Atau maaf, V-nya sama dengan 0. Nah, ini merupakan rumus buat menentukan scaling dan juga rumus scaling dari nilai tersebut gitu. Nah, kita akan mencoba buat mengimplementasikannya. Bagaimana? Kita akan coba. Kita coba hapus-hapus dulu ya. Oke. Oke, kita akan mencoba menentukan berapa satuan ininya sentimeter bila mana mencapai per voltnya gitu. Jadi per voltnya itu berapa sentimeter. Nah, kita coba menghitung garis kemiringannya terlebih dahulu, yaitu ada M sama dengan delta H dibagi delta V. Jadi H itu ketinggian dibagi dengan tegangan. Tadi 300 dikurangi 0, 10 dikurangi 0. 300 merupakan nilai maksimum dari ketinggian air dan 10 merupakan ketinggian dari modul analog. Nah, karena saat ini V-nya sama dengan 0 menjadi H sama dengan 0, maka hasilnya itu akan konstantannya 0. Jadi kita ini akan hapus saja ya biar udah langsung. Nah, jadi kita akan mencoba menghitungkan. Ini kita coret, 1 bagi 3, 30 bagi 1 yaitu 30. Seperti itu. Jadi satu ini merupakan
setiap 1 volt ini jadi setara dengan 30 cm ketinggian air. Jadi kalau misalnya ini udah mencapai 30 cm, maka ini akan menjadi 1 volt. Nah, kalau misalnya di sininya 60, maka di sininya 2 volt dan seterusnya. Sampai ini sampai 10 volt seperti itu. Nah, itu salah satu contoh rumus scaling dalam menentukan jumlah ketinggian air sama tegangannya. Oke, kita langsung saja ya lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3-nya. Karena nomor 2-nya udah jelas tadi dalam menentukan rumus, dan serta saya akan memberikan contoh tadi ya. Oke. Oke, kita lanjut. Hitung berapa nilai tegangan yang dibaca PLC jika ketinggian air adalah 120 cm. Nah, sekarang yang ditanyanya itu adalah tegangannya, yaitu buat mencari tegangan ketika di 190 cm itu ada berapa volt. Nah, tadi kan sudah kehitung ya, jadi mungkin kita akan menggunakan cara cepatnya. Untuk rumusnya itu V sama dengan H dibagi 30. Hanya tadi udah dapat datanya, yaitu 120 bagi 30, 30-nya itu dapat dari satuan per voltnya. Ketinggian dari 30 cm, jadi ketinggian dari 30 cm itu adalah 1 volt. Kayak tadi udah saya sampaikan. Jadi kenapa kita mencoba buat menghitung melalui satuan volt, yaitu 1 voltnya itu sama dengan 30 cm. Nah, seperti itu. Kita coba coret, ini coret 12 bagi 3 yaitu adalah 4 volt. Seperti itu. Jadi ketegangan yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian 120 cm adalah 4 volt, seperti itu. Nah, ini dia. Ini merupakan salah satu jawaban juga dari ini ya, dari nomor 3. Berapa tegangan yang akan dibaca PLC jika ketinggiannya itu mencapai 120 cm, yaitu ada di 4 volt. Nah, seperti itu. Dan terjawab ya, berarti untuk menghitung tegangan itu V sama dengan H dibagi 30. 30-nya dapat dari mana? 30-nya itu dapat dari total nilai keseluruhan dari 1 voltnya itu setara dengan 30 cm ketinggian air. Oke, kita lanjut hapus lagi. Kita di sini ambil referensi aja dari tulisan saya ya. Mohon maaf ya, tulisan saya kurang rapi. Oke, kita coba hapusin dulu. Oke. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya itu jika sensor terbaca 3,7 volt, nah berapa ketinggian air dalam sentimeter? Nah, ini nih, ini merupakan sensor. Bagaimana jika terjadi perkomaan kayak 3,2, 3,5 dan lain-lain. Nah, kita akan mengambil contoh dari 3,7. Nah, jadi berapa nih ketinggian airnya? Katanya kan tadi 1 volt itu 30 cm. 2 volt ini 60 cm dan lain-lain. Nah, kita akan mencoba studi kasus jika sensornya ini terbaca 3,7 volt, berapa ketinggian air dalam sentimeternya. Nah, ini karena 37 volt ya, jadi kita coba hitung. Nah, ini kan yang pasti yang ditanyanya itu adalah ketinggian air. Nah, ya, berarti kita tentu bakal mencari dengan titik H. Nah, ketinggian air sama dengan tegangan dikali 30. Nah, berarti kita coba 3,7 dikali 30, hasilnya 111 cm. Bisa dicoba ya di kalkulator. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk ketinggiannya ini. Dalam mencari ketinggian ini tidak usah dibagi, melainkan dikali, karena yang kita cari itu ketinggian, karena buat ini konsepnya itu perkomaan. Jadi nanti pas sudah dapat, ketika udah dapat V-nya itu 3,7 datanya, kita langsung saja menjadi 3,7 dikali 30. 30-nya tetap ya kita dapat dari yang kita anggap per voltnya itu, yaitu setara dengan 30 cm. Makanya kita jadikan acuan tersebut sebagai per 1 cm-nya. Pernah dibahas juga, disinggung di 1% sensornya. Nah, 1 sensornya itu sama dengan 30 cm. Nah, seperti itu. Makanya hasilnya itu adalah 111 cm dalam ketinggiannya jika terbaca 3,7 volt. Oke, seperti itu. Jadi kita coba sudah pasti ya, karena tadi data-datanya sudah ada. Nah, sudah terjawab nih, berarti yang udah kita dapat tuh hanya itu sama dengan 30 per 1 volt. Nah, terus habis itu yang nomor 2 untuk mencari nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 2-nya ini V
sama berarti V sama dengan A per 30. Nah, kita udah dapat tadi ya 120 dibagi 30. Ini coret-coret hasilnya 4 volt jadinya. Yang nomor 2 itu sudah 4 volt. Nah, ini udah 4 volt. Nomor 2-nya kita udah dapat datanya, jadi di sini 4 volt. Dan untuk ketinggian yang jika terbaca 3,7 voltnya ini 100 cm. Nah, ini data merupakan jawaban dari nomor 2, 3, 4. Nah, nanti saya akan menjelaskan simulasi dalam Automation Studio-nya, sensornya, sampai kondisi lampunya jika ketinggian air berada di 40 dan di 270. Apakah nanti lampu merahnya akan on atau akan off. Tapi saya akan menjelaskan hitungan dasarnya tadi gitu. Nanti saya akan menunjukkan rangkaian dari PLC-nya tersebut. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan simulasi dari scaling ini ke Automation Studio ya. Jadi kita sudah membuat suatu rangkaian project. Di sini saya sudah menyiapkan rotary dan juga di sini ada voltmeternya dan juga di sini ada centimeter. Nah, ini untuk lampu indikator warna hijau dan warna merah. Nah, untuk warna hijau itu bila mana lebih dari 250 cm maka lampu hijau akan bersifat nyala, dan untuk kurang dari 50 cm lampu merah akan bersifat nyala seperti itu. Nah, kita akan coba buat rangkaiannya dulu ya. Laddernya kita ambil yang ladder Eropa. Kita pakai yang rang, kita pindahkan ke rang. Habis itu kita butuh sensor seperti ini, kita carikan sensor. Nah, nanti kan bakal ada yang namanya itu pembagian, perkalian, lebih dari dan kurang dari. Nanti kita akan mendapatkan tabel-tabel tersebut pada Automation Studio. Nah, jangan lupa kita harus menambahkan yang namanya itu PLC cardnya ya, ada di bagian electrical control. Lalu di bagian PLC card kita langsung input, masukkan ke input dan juga ke output. Nah, jadi nanti target kita itu output 0 ini anggapnya lampu hijau, dan lampu output pertama itu lampu merah. Nanti kalau misalnya salah satu ini menyala, maka lampunya ini akan menyala ke sini. Kita akan coba buat merangkai. Oke, kita akan coba yaitu power source, habis itu netra kita rangkai. Oke, habis itu kita tambahkan power supply sebanyak 24 volt. Nah, ini untuk sensornya. Nanti kita tambahkan untuk outputnya ya. Untuk outputnya nanti ditambahkan lagi 24 volt. Nanti kita buat rangkaian output 1 dan output 0 nya seperti ini. Nah, ini sudah ada ya, sudah terbentuk rangkaiannya. Sekarang kita coba untuk merangkai. Jadi nanti itu dia akan menyambung ke sensor. Nah, ini sensornya. Kita akan coba ganti nama dulu ya. Oke, coba. Oke, nanti kita coba. Nah, kita anggap ke ini adalah IN0. Nah, ini sudah ada nih untuk sensornya, sudah terbentuk untuk sensor. Nah, di situ kita langsung mulai ke perhitungan. Untuk perhitungannya itu ada di map. Kita ambil yang namanya divide. Divide itu apa? Divide itu merupakan pembagiannya. Nah, kita coba rangkai seperti ini. Nah, teman-teman, buat divide ini merupakan pembagian. Jadi kita akan menghitung yang tadi kayak kemarin disampaikan, nilai maksimum dibagi dari ketinggian air sama tegangan. Nah, tadi kan kita tahu nih tegangannya itu berapa. Kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Di sini ada 300 dan di sini ada 10. 10 ini merupakan dari tegangan tinggi volt, dan yang 300 ini merupakan ketinggian dari air. Nanti akan muncul inputannya yaitu 30. Mungkin kita coba dulu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jika 300 dibagi 10 kita coret jadi 30 bagi 1 jadi hasil 30 seperti itu. Nah, ini sudah kebentuk. Nah, habis itu kita ambil perkalian. Berapa perkalian? Nah, jadi nanti buat perkalian ini kita akan menghitung soal yang kayak kemarin, yaitu yang menghitung berapa nilai tegangannya, nah jika sensor terbaca, dan apa kondisi lampunya. Nanti kita akan bahas satu persatu seperti itu. Nah, kita langsung ke bagian multiply. Nah,
Sini kita ke multiply, kita tambahkan. Nah, seperti itu. Nah, habis itu nanti dari 30 ini kita masukkan input ini 30. Nah, kita bisa masukkan di sini 30. Ini udah merupakan nilai mutlak dari output ke sini ya. Jadinya nanti bisa nyambung ke sini, atau kalau misalnya ini kita masukin dari IN2 yaitu ke output yang pertama. Kita coba tulis dulu ya biar enak. Nanti yang ke satu, berarti yang satu ambil yang output. Nah, seperti ini. Ini udah ada pasti ya hasilnya seperti itu. Nanti dari output ini akan dikali, dari kalian itu maka menghasilkan ini. Nah, hasil inilah nanti yang bisa membandingkan greater than atau less than, yang atau bisa bilang lebih dari maupun kurang dari. Nah, ini kan untuk lebih darinya 250, nanti kita masukkan. Nah, kalau misalnya kurang dari 50, kita masukkan 50. Nah, kita coba, oh ini kecil, kita luaskan ya. Nih, kita luaskan. Gampang kalau untuk perakitnya, kita tinggal rakit ulang saja. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil yang komparator. Kita ambil yang kita ambil yang greater than. Nah, ini kita akan menambahkan outputnya sekarang. Ntar kita coba dirapikan terlebih dahulu ya. Sip. Nah, ini kita masukin ke sini. Nah, kita tambahin coil di sini, PLC card. Nah, ini line. Kita ambil output. Mana ya, kita cari output. Nah, di sini. Oke. Ini output 1 aja. Anggap ini output 1. Maaf, kita tulis ini output 0. Karena kita bakal fokus di lampu hijau, atau lampu hijau ini 250 cm ketinggiannya. Oke, kita pencet, kita rapikan, kita wiring ya. Nanti kalau udah dapat output 1, kita bakal nge-addressing output ini ke output yang 0. Nah, caranya kita mencoba buat ke output 0, yaitu ada di sini ya. Oke, output 0 sudah ada. Oke, sekarang kita tambahkan less than. Less than ini buat yang kurang dari 50. Nah, seperti ini kita tambahkan. Ini kita masukin dulu ya rangkaian-rangkaiannya. Nah, ini buat outputnya. Ini kita next saja, nanti kita addressing nanti auto namanya. Nah, ini buat output yang pertama. Kita coba addressing ke output 1. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah rangkaian ladder diagram buat menentukan scaling air. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, kalau misalnya lampunya bakal buat kurang dari 50 cm, kira-kira lampunya merah atau aktif atau tidak, seperti itu. Nah, ini merupakan simulasinya seperti itu. Kita coba buat sambungkan yang lampu hijau itu tadi ada di 250 cm. Berarti lebih dari kan, berarti kita masukin ke output 0. Nah, seperti itu. Dan ini output 1, karena kalau lampu merah ini pasti kurang dari less than jadinya. Kita pindah ke dekat. Nah, ini output 1. Nah, sudah ada nih hasilnya. Nah, kita sekarang tinggal masukin datanya. Kan tadi udah hitung ya, 30 hasilnya. Oh, berarti ini kita hapus dulu outputnya. Oh, salah. Nah, kita masih multiply dulu ya, karena output dari yang sini dia akan nyambung ke sini. Nah, untuk perkaliannya nanti bisa disesuaikan dari scale. Nah, dari scale sini nanti kita persesuaikan. Kita sesuaikan seperti itu. Karena ini merupakan, kita anggap nilai ini adalah nilai tegangan. Tapi ini saya nggak bisa ngerinem. Oh, bisa. Ini bisa nggak saya rinem? Nggak ya? Nggak apa-apa nggak bisa dirinem. Maaf ini nah, ini tuh nilai tegangan maksimum dan ini nilai ketinggian maksimum. Jadi hasilnya 30. Nah, untuk ini perkaliannya
30, ini kita bisa menyesuaikan dengan scaling. Nah, ini bisa kita masukkan ke taruh. Nah, habis itu kita bisa menyesuaikan hasil dari tersebut dari penilaiannya. Nanti kita coba ya, siapa tahu hasil. Nah, itu akan ada hasilnya seperti itu. Nah, ini udah ada nih hasilnya dari inputannya segini. Kalau misalnya 3,7 berarti kita di segini. Nah, ini kita sesuaikan. Ya, udah susah. Ya, kita mendekati susah. 3,6 anggap ini. Nah, jadi hasilnya itu ada 4 volt seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan nih bagaimana cara greater than dan juga less than ini dapat bekerja. Nah, nanti buat menghitung greater than dan less than itu penyesuaikan dari lampu. Seperti itu. Kita akan mencoba ke bagian greater than dan juga less than. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada greater than dan juga less than, atau lebih dari atau kurang dari. Nah, bagaimana cara memasukkan datanya? Kita akan mengambil soal yang tadi, yaitu ketika lampu merah itu kurang dari 50 cm, maka lampu merahnya akan on. Nah, kita tentuin tadi lampu merahnya di mana nih? Oh, lampu merahnya di sini. Jadi kita masukin datanya, yaitu 50 seperti itu. Nah, kita masukin di sini 50. Nah, oke. Sudah ya, di sini udah masuk ke sini. Nah, kita habis itu input. Nah, kan udah input nih. Nah, ini yang udah input berarti yang pertama ini kita harus menyesuaikan dengan hasil yang output ini. Nah, dari sini. Nah, kita cari dulu outputnya. Outputnya ini. Oh, salah. Bentar, kita coba rename dulu ya biar tidak bingung. Oke, saya delete dulu. Ini kita masukkan komparator, kita tambah less than. Oke, kita output ini kita rename. Anggap, ini nggak bisa di rename ya. Saya nggak tahu. Ya, benar ya. Oh, ya, oke. Udah outputnya. Output yang pertama. Oh, I see. Oke, berarti kita output pertama. Berarti kita akan masukin yang output pertama ya. Kita masukkan yang di sini ke output yang ini. Nah, ketemu hasilnya. Berarti habis ini kita akan memasukkan output dari sini akan menjadi 50 seperti itu. Nah, kita akan muncul outputnya 50 di sini. 50 ini merupakan kurang dari 50 ya, jadinya seperti itu. Nah, nanti outputnya akan menghasilkan ke sini apakah kurang atau enggak. Jadi kita bisa menyesuaikan dari sini. Oke, kita carikan dulu. Kita akan mencoba simulasi. Nah, seperti itu. Ini cukup. Nah, kita patokannya di sini ya. Jadi nggak sampai 100 karena analognya itu 0 sampai 10. Jadi kalau kalian iseng sampai 100 ya tetap bakal nggak ada respon seperti itu. Nah, seperti kita coba ya. Ini udah oke. Nah, sekarang kita lanjut ke greater than. Nah, tadi kita masukin output yang pertama. Kita mau yang mana dulu deh, bebas. Contoh yang kedua nih. Yang kedua kita pakai output yang tadi. Nah, mana ya? Tadi itu diagramnya 15 yang multiply-nya. Ini berarti. Nah, baru di sininya 250. Seperti itu. Oh, enggak, salah. Outputnya bukan 30. Kita hapus lagi berarti. Salah. Delete greater than. Kita addressing ke output yang ini. Kita apakah benar? Oh, ternyata yang pertama. Oke, kita coba lagi. Cek. Nah, hasilnya, nah untuk output ini yaitu 250. Oke, ini merupakan rangkaian ladder diagram secara keseluruhan tadi terkait contoh soal ya. Oke, saya jelaskan nanti ya. Kita coba akan menjelaskan satu persatu. Kita akan breakdown. Kalau misalnya ini lebih dari 250, ini lampu akan nyala. Tapi kalau misalnya kurang dari 250, maka lampu mati. Kondisi lampu itu off.
dan kalau misalnya kurang dari 50 itu akan nyala. Tapi kalau misalnya lebih dari 250 cm ini akan nyala seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba cari soalnya terlebih dahulu. Nah, kan tadi udah ketemu ya rumus scalingnya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kalau misalnya hitung berapa nih tegangan PLC jika ketinggian air 120 cm. Kan tadi udah tahu ya rumusnya itu V sama dengan H per dibagi 30. Jadi 120 dibagi 30. Kita coret nolnya. 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, kita coba sesuaikan ke 4 volt. Nah, kita melihat nih. Oh, ternyata lampu voltnya itu lampu merah. Dan outputnya itu menghasilkan indikator lampu merah. Dan yaitu untuk outputnya sendiri ada di ketinggian 128 cm yang seharusnya dihitungani 120 ya. Nanti mungkin kita bisa sesuaikan karena di sini juga 4,3 ohm. Jadi kita dapat menyesuaikan seperti ini. Nah, ini 118 jadinya ini tidak tentu dan kondisinya lampu merah. Nah, ini udah terjawab soal yang hitung nilai tegangan yang dibaca PLC jika ketinggian air 120 yaitu 4 volt. Jadi 120 ini akan menghasilkan lampu indikator merah seperti itu. Nah, selanjutnya jika sensor terbaca 3,7 volt berapa ketinggian air dalam cm. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan menjadi 3,7. Tadi ya hitungannya itu kan sebelumnya 111 cm. Nah, nanti mungkin akan ada perubahan lagi kayak nanti ada berapa sentinya dan lain-lain. Ini agak sedikit susah. Nah, ini hasilnya tuh. Hasil outputnya ini menghasilkan 110 cm. Nah, yang dimana 110 cm ini hampir sesuai dengan hitungan yang sebelumnya yaitu 111 cm. Karena dalam hitungannya itu ketinggian air sama dengan tegangan dikali 30. Nah, jadi 3,7 dikali 30 sama dengan 111 cm. Seperti itu. Nah, berarti terjawab ya untuk kayak gini. Ini udah lampunya merah. Nah, kita matikan lagi, dua-duanya mati. Ini nyala-nyala. Oke. Yang terakhir, kondisi lampu jika ketinggian air berada di 40 cm dan di 270 cm. Lampu manakah yang bakal nyala? Kita akan coba dari 40 cm. Kita coba kita ke 40 cm. Kita bisa. Berarti ada di 1,4 berarti ya. Ya, ini mendekati lah. Karena ini perkaliannya cukup kehitungan 2 ya. Jadi nanti kalau misalnya 1,3 itu 38, 1,4 itu 42 dan kelanjutannya gitu. Nah, bisa terlihat buat yang hitungannya ini. Nah, kondisi lampunya itu jika ketinggiannya berada di 40 cm itu tidak menghasilkan lampu. Kedua lampu tidak nyala. Karena jika kurang dari 50 itu, maka lampunya itu akan nyala. Nah, ini ada di 40. Nah, selanjutnya ada di 270. Hasilnya seperti apa? Nah, kalau misalnya di 270, nah, kita sesuaikan lagi. Kayaknya ada di 279 berarti ya. Nah, kita mendekati aja yang 9,2. Nah, ini akan menghasilkan kedua lampu indikator bernyala seperti itu. Nah, buat lampu input, nah ini dari rotaringnya itu voltnya 9 dan ketinggiannya itu ada di 274 walaupun ini mendekati dengan soal ya 270. Jadi kesimpulannya untuk kondisi lampu jika air ada di ketinggian 40 cm maka si lampu ini tidak menghasilkan nyala. Namun bila mana ada di 270 cm maka kedua lampu akan menyala seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang bisa kirimkan like dan juga komen sebagai bentuk apresiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.